Halo semuanya, untuk materi debt investment kita menggunakan video dulu ya, karena kemarin nggak sempat di jadwal asisnya. Oke, kita akan bahas ada 3 soal, problem 1, 2, sama 3. Yang problem 1 dulu, ini terkait initial recognition dan subsequent measurement. Nah, as we go along, kita akan bahas juga metode-metode yang waktu pertemuan 4 pertemuan awal ya berarti ya di paruh awal semester yang terkait dengan SHK 71. Kapan investasi itu dicatatnya dengan amortized cost, kapan dengan fair value through OCI, dan kapan dengan fair value through profit or loss. Nah, jadi isunya di sini terkait dengan 3 metode itu. Tapi terbagi di masing-masing tahapan ya. Biasanya kan dalam investasi itu ada initial recognition, habis itu ada subsequent measurement ya, pengakuan di tahun-tahun berikutnya, lalu nanti di akhir ada de-recognition. De-recognition sendiri nanti ada macam-macam, ada yang karena dia dijual. Kalau debt investment ya, ada yang karena dijual, ada yang karena di retires early gitu ya, ada juga yang memang uh, di sama ya, di retire sudah ditebus early juga sama, intinya kayak gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu problem 1, initial recognition and subsequent measurement. Jadi 31 Desember 2020, Marian Company decided to make an investment by buying Jola Company's 4-year bond. The bond has face value 350.000. Ini face value-nya 350.000. Stated rate-nya 5% dan yield-nya 4%. Stated itu sama dengan kupon, yield itu sama dengan effective interest rate. Gitu ya. Coupons are paid annually at the end of the year. Berarti interestnya hanya dibayar 1 kali dalam 1 tahun. Jadi untuk 4-year bonds-nya tidak perlu dikali 2 ya untuk mencari periodenya. Lalu stated rate dan yields-nya juga tidak perlu dibagi 2 karena ini sudah annually. Tetap diingat ya untuk nanti, karena belum tentu nanti di ujian kuponsnya annually, bisa jadi semi atau malah quarterly. The following schedule presents the fair value of the bonds at year end. Jadi ini masing-masing 31 Desember 2021 sampai 2024, fair value dari bonds-nya itu berapa. Nah, mungkin sebagai gambaran kenapa bisa beda-beda ya, karena yield di market juga untuk bonds yang ada itu berbeda-beda ya, tergantung sama kondisi ekonomi, tingkat suku bunga acuan, performa makroekonomi. Nah, itu bisa jadi yields dari obligasi itu memang berbeda-beda. Jadi fair value dari masing-masing juga akan berbeda-beda tergantung kondisi di saat atau di waktu tersebut. Nah, yang kita mau kerjakan yang pertama, prepare an amortization schedule related to the bond. Nah, yang ini harusnya masih ingat ya, kita udah belajar sering banget nih dari pengantar juga membuat amortization schedule. Kalau di ujian jangan sampai yang kayak begini, ini ya, miss, karena ini biasanya poinnya cukup besar, dari 20 poin tuh bisa 4 sampai 6 poin khusus untuk amortization aja. Berikutnya, prepare journal entry to record purchase of the bond. Prepare journal entries related to the bond from 2021 sampai 2023 if the bond is. Nah, ini masing-masing beda nih. Ada yang held to collect contractual cash flow. Ini berarti yang menggunakan amortized cost ya, karena dia ingin hold saham lagi, debt investment ini untuk mendapatkan hanya pokok utangnya dan interestnya. Held to collect contractual cash flow. Lalu yang kedua dengan metode held for collection and selling. Berarti dia mau nih mengkolek contractual cash flow-nya, interest dan prinsipalnya. Nah, tapi dia juga tidak menutup kemungkinan dia akan menjual
Ini yang kalau di awal-awal itu kita bahas sebagai uh, ini ya, yang fair value through OCI. Jadi dia enggak trading, tapi juga tidak commit 100% to collect contractual cash flow. Nah, yang terakhir ini held for trading only. Jadi whenever there is capital gain, mereka akan capitalize itu. Mereka akan take advantage dari adanya selisih nilai pasar. Mereka akan aktif dalam jual beli obligasi. Nah, terus yang terakhir yang D, present all information relating to the investment in bonds from 2020 to 2024 di statement of financial position dan statement of profit or loss dengan menggunakan metode yang masing-masing tadi. Oke, yang pertama ini kita sebelum membuat amortization schedule, pertama kita harus menghitung present value dari bonds-nya itu sendiri kan. Masih ingat ya rumusnya ya, kita cari dulu present value dari face value-nya. Itu tinggal kita present value kan nilai pokok yang kita harus yang akan kita terima ya, karena ini debt investment yang harus kita terima di akhir periode, ditarik ke depan 4 tahun periodenya dengan menggunakan yang effective interest rate atau yield-nya ya. Lalu interest payment yang akan kita terima selama 4 kali itu juga di present value kan. Rumusnya bisa diingat sendiri lagi ya. Harusnya sih masih ingat lah. Baik rumus maupun cara Excel-nya ya supaya lebih mudah. Nah, kita dapat present value of the bond-nya 362.000. Ini akan menjadi carrying amount di 31 Desember 2020. Nah, untuk mendapatkan cash receipt, ini adalah tingkat bunga atau besaran bunga yang benar-benar kita dapatkan. Berarti kita menggunakan kupon 5% dikalikan dengan 350. 17.500. Ini mungkin. Nah, untuk interest revenue berarti kita harus menggunakan yang yield-nya ya. Karena dia rubah itu tergantung carrying amount di tahun sebelumnya berapa. Itu yang akan menjadi interest revenue dia. Karena dia nggak dapat interest sebesar dari yang 350.000. Debt investmentnya kan sebesar 362. Nah, berarti ini 4% dikalikan dengan 4% dikalikan dengan 362.000. Premium amortization yang besar kurangnya kecil gitu aja ya. Nah, carrying amount-nya lama-lama ini harus menuju face value-nya kan. Berarti ini dikurang dengan premium amortization. Nah, tabel amortisasinya sudah kita buat nih. Kalau misalnya 31 Desember 2024-nya sudah sama dengan face value-nya, berarti jawabannya sudah benar nih kalau di sini. Ya mudah-mudahan nggak ada yang ketukar cash receive sama interest revenue-nya ya. Ini jangan lupa. Nah, dari masing-masing ini kita coba jajarkan nih. Kita coba sandingkan dengan kalau dia kita hitung secara amortized cost dan fair value-nya. Nah, nanti akan ada yang berselisih nih atau ada difference-nya. Jadi misalnya di yang 31 Desember 2021 carrying amount-nya 359 tapi fair value-nya 357 di bawahnya tuh. Nah, nanti yang tahun berikutnya loh malah naik 356 jadi 358. Nah, ini nggak masalah karena nanti kita bisa hitung. Prepare journal entry to record the purchase of the bond. Nah, untuk purchase of the bond, mau metodenya yang manapun, kita akan menggunakan present value of the bond. Karena amortized cost pun saat di awal, dia mencari present value kan. Jadi amortized cost itu bukan berarti dia tidak tidak ini fair value atau gimana ya. Karena di titik awal itu present value of the bond ini akan menjadi
fair value-nya kan untuk debt investment kan. Nah, jadi untuk di sini investment in bonds, kalian bisa tulis juga debt investment sama aja, ada cash gitu ya. Nilainya 36270. Ini buat record the purchase of the bond. Nah, berikutnya ini metodenya akan berbeda-beda nih untuk jawaban yang C. Karena ada 3 skenario. Kalau misalnya yang pertama dia held to collect contractual cash flow, yang kedua untuk yang collection and selling, dan yang ketiga untuk held for trading. Nah, yang pertama yang amortized cost dulu. Kalau yang amortized cost, modal kita sebetulnya cukup dari amortization schedule aja ya. Nah, karena di sini dia investment in bonds 362, sementara di akhir harus menjadi 350, supaya nggak lupa, langsung aja tulis dulu investment in bonds-nya pasti ada di kredit untuk tahun-tahun berikutnya. Ya kan? Karena nilainya lama-lama harus jadi 350. Jadi amortization premium itu pasti kita taruh di kredit. Jangan terlalu banyak dihafal, oh kalau diskon di apa kayak gitu. Dengan dilogikain aja gitu ya. Di sini 362 harus jadi 350, berarti harus disimpan di sisi lawannya. Nah, setiap periode couponsnya paid annually at the end of the year. Jadi 31 Desember 2021 dia akan terima cash senilai berapa? Senilai yang receive-nya ini 17.500. Dia harus mencatat interest revenue ya. Interest revenue sebesar, ya tabel aja, 14.508. Premium amortization-nya 2991. Ini sama ya, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023. Untuk tanggalnya yang kedua ini kita menggunakan yang 17.500 ini, interest revenue-nya 14.388, premium amortization-nya 3111. 31 Desember 2023 juga sama, 17.500 cash yang diterima, interest revenue-nya 14.264 dan premium amortization-nya 3235. Itu untuk yang amortized cost. Straightforward ya. Intinya kita menggunakan amortization schedule-nya untuk membuat jurnal-jurnal ini. Nah, untuk yang fair value OCI dan fair value to profit or loss, ini kita menjurnalnya harus membandingkan juga dia dengan fair value di akhir tahun atau di saat tersebut. Nah, yang kita catat sebagai adjustment to fair value itu bukan selisih bukan selisih di tahun itu, tapi movement dia dari posisi tahun sebelumnya. Bisa dipahami nggak tuh? Mudah-mudahan bisa ya, nanti kalian kan juga dapat Excel-nya, nanti bisa go through dari Excel-nya juga. Nah, yang pertama yang held to collect and selling dulu ya, yang fair value through OCI. Nah, yang perlu diingat di awal, fair value through OCI ini endingnya, muaranya adalah bukan di profit or loss, tapi di equity. Jadi segala unrealized holding gain or loss yang equity, nanti itu akan ditutupnya ke accumulated other comprehensive income, ke AOC ya, supaya dia end up di equity, bukan ke profit or loss. Gitu ya. Jadi yang pertama, ini terima, oh ya, untuk masing-masing, baik itu fair value through profit or loss maupun fair value through OCI, karena kalau tidak dijual ini mereka tetap dapat interest, jadi untuk pencatatan interest revenue-nya sebetulnya sama untuk ketiga metode ini. Cuma untuk soal ini sebetulnya yang held for trading itu kurang tepat ya untuk dijadikan soal, karena held for trading itu biasanya tidak mungkin nih masih dimiliki sampai 4 tahun gitu. Biasanya mereka bahkan di bawah dari 1 tahun. Begitu ada capital gain mereka akan jual. Tapi nggak apa-apa ya, kita belajar aja. Oke, untuk yang pertama kita catat dulu untuk interestnya ya.
sama cash interest revenue pada investment in bonds. Ini boleh langsung gua copy ya ke 3 yang bawah ya. Karena ini sama. Ininya boleh ke sini aja ya. Cepat. Seluruhnya sama untuk yang interest. Nah, berikutnya concern kita adalah adanya perbedaan antara carrying amount dia dengan ini nih, dengan fair value-nya kan. Secara buku investment kita itu nilainya 359, tapi secara fair value ternyata hanya 357. Nah, artinya kan ada turun ya nilainya ya. Nah, ini harus kita catat nih di sini nih. Jadi ada, kalau misalnya nilainya turun berarti loss ya. Berarti taruhnya di loss nih. Unrealized holding gain or loss equity ya. Karena dia fair value through OCI. Nah, ini fair value adjustment. Nilainya berapa? Nilainya ini kita sudah hitung. 2712. Nah, kenapa kita menggunakan previous fair value adjustment? Ini yang tadi saya sebutkan di awal. Bahwa yang kita catat sebagai unrealized holding gain or loss, fair value adjustment ini adalah movement-nya. Itu ya, dari tahun sebelumnya dia punya saldo berapa nih fair value adjustment-nya. Nah, nanti kita sesuaikan fair value itu ke movement di atau ke fair value tahun berikutnya. Gitu. Ini 2712. Nggak usah pakai tanda minus ya kalau misalnya di jurnal ya. Nah, karena ini fair value through OCI, nanti dia harus masuk ke AOC kan. Nah, realize holding gain or loss equity. Oke. Nah, yang tahun berikutnya kita coba go through dulu ya. Yang tahun berikutnya ini dia dari 356 601 dia naik ke 358. Fair value ini 358. Nah, kita harus bandingkan nih fair value adjustment awalnya kan dia punya saldo 2712 ya. Nah, sekarang dia itu posisinya ternyata dari 356 naik ke 358. Fair value-nya itu lebih dari nilai bukunya. Nah, bagaimana caranya supaya yang tadinya minus bisa posisinya plus 1398? Nah, kita harus menjurnal gain-nya, berarti diselisihkan ini berapa? 4100-nya. Jadi, untuk menghitung fair value jangan menggunakan semata-mata selisih 358 dikurangi 356. Nggak boleh, karena sebelumnya sudah ada saldo yang meminuskan dia. Kasarnya gitu ya. Nah, jadi dia harus merecover minusnya dulu, lalu baru menambahkan yang kenaikan fair value-nya. Jadi jurnalnya double nih, kembalikan minus dengan yang membuat dia positif. Nah, jadi yang jadi jurnal itu 4111-nya. Movement-nya ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih, movement. Nah, karena dia naik, berarti unrealized holding gain or loss equity ya. Nah, di sininya fair value adjustment. Nilainya 411. Jangan lupa ditutup di 31 Desember juga. Unrealized gain or loss equity-nya pada AOC ya. Yang ketiga, nah saldo yang tadinya 1398 ini akan dibawa ke periode berikutnya juga.
Tapi di periode berikutnya selisih dari nilai buku dan fair value itu dari 353 ke 354 naik ya. Naiknya adalah sebesar 1134. Nah, saldo kita itu punyanya 1398. Supaya menjadi hanya 134, berarti dia sebetulnya kita harus mencatat loss senilai 264. Nilainya 264. Jadi kita tutup juga di sini ke AOCI, realize holding gain or loss equity. Oke ya, itu untuk yang fair value through OCI. Nah, untuk yang trading gimana? Yang trading kita samain dulu ya jurnalnya ya. Karena ini untuk interestnya dia sama. Untuk yang ini 100, 14,88, 14.500, 14.264, 32, 35. Nah, untuk yang fair value through profit or loss, kita idenya sama dengan yang OCI tadi. Kita akan menjurnal movement-nya. Nah, yang membedakan kita nggak perlu ada fair value sorry, kita nggak perlu ada jurnal tambahan yang menutup dia ke AOCI. Kita langsung aja jadi unrealized holding gain or loss yang ke profit or loss. Jadi misalnya yang tadi ya, ini kan posisinya sama nih. Rugi 2712 ya. Berarti unrealized holding gain or loss income nih. Terus jurnalnya, kreditnya sorry, fair value adjustment nilainya 271. Nah, kita nggak usah membuat uh, retain earnings pada unrealized holding gain or loss income, karena kan kita nggak diminta membuat jurnal penutup kan. Jadi untuk fair value through profit or loss sebetulnya cukup sampai di sini aja. Gitu. Kalau yang ini memang dia diminta di akhir tahun dipindahkan ke equity. Yang kedua, ini juga sama, tadi positif negatif. Jurnalnya positif, berarti dia untungnya unrealized holding gain or loss income. Di sini fair value adjustment. Nilainya 411. Yang terakhir rugi lagi unrealized holding gain or loss income. Sini fair value adjustment. Oke, nah yang D, present all information relating to the investment in bonds from 2020 to 2024 in the statement of financial position and statement of profit and loss. If the bond is masing-masing. Ini sebetulnya yang kita kerjakan di C, tapi kita sampaikan di laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Nah, jadi untuk yang pertama ya, untuk yang amortized cost, di statement of profit or loss-nya, nah, oh ini untuk yang B, ya nggak perlu ya, karena
Bentar. Karena belum ada pembayaran interestnya ya. Yang ini belum ada pembayaran interestnya, baru ada investment in bonds 362. Nah, untuk yang poin C, untuk yang di 2021, 2022, dan 2023, ini dengan masing-masing metode ya. Untuk yang amortized cost dulu, berarti dia di statement of profit or loss-nya ada interest revenue-nya, lalu ada investment in bonds-nya sesuai dengan yang ada di amortized schedule-nya ya. Terus untuk yang fair value through OCI, nah di sini ada lumayan macam-macam nih. Ada interest revenue-nya, lalu ada investment in bonds-nya yang sudah adjusted to fair value, lalu di equity-nya ada AOCI-nya nih, karena tadi kita sudah tutup ke AOCI. Nah, yang berikutnya kalau dia menggunakan yang trading, nah dia muncul di statement of profit or loss. Ada gain or loss-nya di sini nih. Nah, di equity-nya nggak ada. Nah, gitu ya. Oke. Bedanya cuma itu sih. Harusnya bisa dipahami ya. Nah, mungkin ini juga ya di apa? Di pos laporan posisi keuangan juga investment in bonds-nya kalau yang menggunakan fair value through profit or loss itu memang dia bunyi sih di CALK-nya gitu ya. Ada FV adjustment naik atau turun itu adjustment-nya berapa, nanti nilai bonds net-nya berapa itu muncul juga. Seperti itu. Oke, untuk yang problem 1 ini sudah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat media yang lain ya atau di pertemuan berikutnya.